warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana ramadhana wa nas'alullaha ta'ala an yuballighana lailatal qadri. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya dan tarawih, azakumullah. Yang pertama saya ingin mengajak kita bersyukur kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Dan kita insya Allah mudah-mudahan dengan masuknya kita di bulan Ramadan ini kita berhusnuzan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Amin. Dibebaskan dari api neraka. Hajat-hajat baik kita dunia dan akhirat Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ini wajah-wajahnya ceria semua ini, bergembira ketemu Ramadan. Betul begitu? Kelihatannya semangat semua ini. Ya, ini perlu kita syukuri karena la in syakartum lazidannakum. Jika kita syukuri nikmat semangat ini, mudah-mudahan semangat kita akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang namanya semangat di awal itu memang walaupun itu anugerah, dia bukanlah sebuah prestasi. Betul ya? Kalau kita lomba lari, kira-kira pas start semangat semua nggak? Semangat semua nggak tuh pas start? Semangat semua. Nanti kalau udah 5 kilo semangatnya sama? 10 kilo ya. Tapi paling tidak malam hari ini agar nikmat ini terjaga, nikmat semangat terjaga ini, saya ingin mengajak mari kita ucapkan semuanya dengan lisan dan dengan hati kita. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini targetnya target yang sangat luar biasa. Apa targetnya? Lakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kira-kira kalau diwajibin berpuasa berat atau ringan nih? Halo? Kalau kita makan siangnya telat, berat atau ringan? Berat. Makanya supaya enggak berat Allah bilang apa? Bukan ente doang yang lapar. Kama kutiba alal ladzina min, orang-orang sebelum kalian juga lapar. Jadi Allah menggunakan redaksi agar ringan, mengatakan bahwa yang puasa bukan kita doang. Bahkan sebagian dari hewan ikut puasa juga. Bagian dari siklus kehidupannya. Kalau ada nih seorang ibu ngambil rapot, anaknya nggak naik kelas, bu gurunya bilang, maaf bu, anak ibu nggak naik kelas. Kaget nggak tuh? Tapi pas bu gurunya bilang, tapi nggak naik kelas satu kelas bu, gimana? Jadi ringan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah supaya ringan lagi Allah mengatakan berapa lama puasa? Ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Pas kita hitung berapa hari? 30 hari. Tapi mengapa Allah menggunakan ayyamam ma'dudat? Supaya ringan. Kayak ibu-ibu anaknya nggak mau dikhitan. Kata ibu nggak sakit kok dikhitan. Kayak digigit semut. Betul nggak? Padahal sakit. Kenapa demikian? Karena redaksi yang diinginkan agar tidak terasa berat. Ayyamam ma'dudat. Target puasa adalah takwa. Dan takwa ini menjadi manusia terhebat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Jadi targetnya bukan main-main. Target menjadi manusia yang terbaik. Sebelum saya sampaikan 2 atau 3 tips secara singkat. Karena biasanya kalau baru-baru jangan lama-lama Pak Ustadz ya. Pemanasan. Banyak orang yang memperbanyak amal, dengan memperbanyak amal biasanya pertama kali panjang, habis itu langsung tumbang. Bener? Tapi ada orang yang memperbanyak amal dengan istiqomah beramal meskipun dikit. Nah orang ini insya Allah akan konsisten.
Insya Allah malam hari tidak lebih dari 7 menit insya Allah. Memang kalau takwa dapat apa? Dapat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluar dalam setiap masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau takwa, rezekinya enggak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Masih di surah At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Coba apa keinginan kita yang keluar dari 3 ini? Gak akan keluar. Kita ingin setiap masalah kita ada jalan keluar. Kita ingin rezeki kita tidak diduga-duga. Karena kalau gaji diduga nggak? Diduga nggak tuh? Kira-kira pas gajian loncat-loncat nggak? Karena diduga. Karena yang diberikan gaji. Tapi kalau rezeki dari takwa, yang diberikan bukan cuma rezeki, tetapi kegembiraan. Allah ingin mengejutkan kita. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Coba. Berarti Ramadan ini adalah peruntungan kita. Kalau kita sukses takwa, maka kehidupan kita dunia dan akhirat akan beres. Setuju ya? Baik, bagaimana caranya supaya sukses? Saya kasih 2 atau 3 tips secara singkat. Yang pertama, jadikanlah Ramadan ini mindsetnya adalah bulan pelatihan, bukan bulan ujian. Karena kalau kita dengar kata ujian, rasanya seneng apa nggak seneng? Halo? Seneng atau nggak seneng? Pengen cepat selesai atau pengen lama selesainya? Ingin nyari tarawih yang cepat atau yang lambat? Ujian. Nanti biasanya kalau udah selesai ujian, rasanya gimana? Long, bebas seperti orang wisudawan. Tapi kali ini kita ganti, bukan wisudawan, wisudahan. Kenapa? Mindsetnya adalah ujian. Tapi kalau kita melihat Ramadan ini adalah mindsetnya pelatihan, berarti kita sedang ditingkatkan kemampuan kita. Kita bukan cuma meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kenapa? Kalau yang haram tuh gak usah pakai Ramadan. Kita yang haram ya haram di luar Ramadan. Kita bukan cuma melaksanakan yang wajib, tapi yang sunnah pun kita lakukan, bahkan sunnah taraweh pun di masjid. Luar biasa nggak tuh? Makanya Ramadan ini membuat kita luar biasa. Bagi yang biasanya ahli hisab ngerokok maksudnya. Itu kalau di luar Ramadan, 2 jam, 3 jam nggak ngerokok, asem mulutnya kan? Tapi kalau sudah Ramadan, 14 jam kuat. Makanya saya pernah sarankan bagi yang ngerokok, cobalah diganti korma. Dia bilang, pernah Ustadz, tapi nggak nyala. Nggak nyala katanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mindset kita latihan, maka kita akan betul-betul ingin sungguh-sungguh. Dan biasanya nilai itu saat latihan atau saat manggung. Tepuk tangan itu, nilai itu adanya saat latihan atau saat manggung. Manggung. Dan setelah Ramadan adalah saat manggung kita. Subhanallah. Dan insya Allah kalau latihan kita hebat, latihan kita sukses, setelah Ramadan berarti kita akan sukses, mampu menghadapi apapun kehidupan kita setelah Ramadan. Ini mindset yang pertama. Jamaah sekalian yang kedua. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah beribadahlah dengan gembira. Atau dalam bahasa lain, bergembiralah. Karena Nabi SAW bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Kata Nabi, siapa yang bergembira karena kebaikan dan gelisah karena dosa, maka dia orang yang beriman. Bahwa semua kita bisa bergembira. Orang ada gembira karena dapat uang, gembira karena makanan enak, itu semua orang bisa bergembira dengan itu. Tapi orang yang beriman, kegembiraannya berbeda. Orang beriman itu kata Nabi adalah orang yang ketika beramal soleh, dia gembira. Ketika melihat dosa, dia gelisah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira yang lemes-lemes nih malam ini. Kalau pas buka handphone dapat transferan 10 juta jadi lemes nggak? Jadi lemes nggak nih? Enggak, kenapa?
gembira. Betul atau tidak? Maka kalau kita gembira, insya Allah fisik kita akan kuat. Makanya kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cemas dan sedih. Kenapa? Cemas dan sedih ini akan membuat ajaz. Apa itu ajaz? Lemah fisik. Makanya yang membuat orang sakit-sakitan lebih banyak bukan apa yang masuk ke mulutnya, bukan apa yang dimakannya, tetapi yang membuat orang itu sakit fisik adalah disebabkan apa yang memakan dirinya. Apa itu? Cemas, sedih. Dan yang terakhir jemaah sekalian, kalau kita tidak bahagia bukan cuma lemah fisik, kita akan kena penyakit kasal. Kasal, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa itu kasal? Kasal itu artinya malas. Kalau ajaz lemah fisik, kalau kasal lemah mental. Kalau ajaz kita tidak beramal karena tidak mampu. Tapi kalau kasal kita tidak beramal karena tidak mau. Saya mau tanya kira-kira jamaah hadir di sini, insya Allah kuat enggak tarawih selama 1 bulan? Kuat? Bisa, mampu tidak kira-kira khatam 2 kali selama Ramadan? Saya cuma tanya mampu atau tidak. Halo? Kira-kira mampu enggak khatam Quran selama Ramadan 2 kali? Mampu atau tidak? Ini bicara mampu atau tidak? Mampu insya Allah. Insya Allah jamaah semuanya sedekah 500.000 dalam bulan Ramadan ini minimal. Mampu atau tidak? Dengarkan ini ya sebagai penutup. Di akhirat nanti kita tidak akan pernah menyesal karena tidak beramal disebabkan tidak mampu. Kita tidak akan menyesal tidak beramal karena tidak mampu. Di hari kiamat nanti kita pasti menyesal karena kita tidak beramal padahal kita mampu melakukannya. Maka mari kita buat hari-hari ini hari-hari yang membuat kita mensyukuri kehidupan kita di akhirat nanti. Jangan jadikan hari ini yang menjadi sebab penyesalan kita di akhir nanti. Saya ingin mengucapkan selamat kepada jamaah sekalian telah bertemu Ramadan. Semoga kita semuanya mampu mensyukuri nikmat Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.